rasanya nggak ada lagi yang bergabung ya. Dalam Oke, berdoa ya. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami kembali berkumpul pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang mencalonkan diri mereka dan juga yang boleh melewati tahap seleksi demi seleksi untuk boleh mencalonkan diri menjadi badan pengurus harian untuk Komisi Westlight. Kami saat ini bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan sharing cerita dari teman-teman kami untuk pandangan mereka ke depan, untuk tujuan mereka untuk Komisi Westlight ini, dan kami mohon Tuhan sertai pertemuan kami pada malam hari ini, dan Tuhan juga berikan hikmat dan ketenangan untuk teman-teman yang akan membagikan rencana dan juga program-program yang mereka impikan dan rencanakan untuk Komisi Westlight. Terima kasih Bapak, hadirlah juga bersama kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Losetesia. Jadi yang baru bergabung teman-teman, sekali lagi ini kita nggak sedang sidang proposal atau sidang ujian, jadi tetaplah tersenyum aja nyantai. Kakak-kakak yang sudah senior ini, mereka juga dibilang orang hebat banget ya, nggak hebat ya. Benar ya, kita bukan orang hebat ya. Jadi jangan merasa dinilai gitu ya. Jadi nyantai aja nggak apa-apa. Dan nanti setiap kali ada presentasi, mungkin kakak-kakaknya juga mukanya dilonggarin dikit ya kakak-kakak ya. Ya Kak Ellen, Kak Whitney, nah itu Kak Elisa udah nyantai banget itu. Oke, setiap presentasi nanti ada kasih kesempatan pertanyaan atau mungkin mau mempertajam. Sudah terpilih berdasarkan hasil keputusan saya dengan Mas Tasya dan Pak Emil. Kita sudah ada seleksi, jadi ada 6 calon di sini. Nanti yang akan presentasi sesuai dengan urutan yang ada di grup. Yang pertama Winet, yang kedua Andrew nanti dalam bentuk video, yang ketiga Kenal, yang keempat Nadine, yang kelima Genova, dan yang kelima Angel. Oke, Winet, Andrew, Kenal, Nadine, Genova, dan Angel. Oke, kita akan mulai. Winet, jangan stres-stres wajahnya. Oke, Winet silakan ya Winet. Ya. Shalom semuanya, nama saya Winet, bisa dipanggil Winet. Saya kelas 3 SMP. Yang pertama-tama saya ingin mencerminkan diri saya sendiri. Yang pertama, seorang yang baik, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang disiplin, seorang yang rajin, dan saya kreatif. Maka saya ingin menjadi beberapa remaja. Saya ingin menjadi beberapa remaja karena saya ingin membangun remaja yang percaya Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih bergaul terhadap banyak orang. Visi saya untuk remaja ini adalah ingin mewujudkan remaja yang setia melayani Tuhan, lebih dekat dengan semua orang di remaja ini, lebih baik terhadap semua orang yang berada di sekitar mereka, dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Misi saya untuk remaja adalah mengadakan kegiatan-kegiatan yang kreatif dengan cara mengadakan acara bakti sosial bagi orang yang kurang mampu dan mengadakan retret. Tujuan dari retret ini agar semua orang yang mengikuti acara ini ke depannya akan lebih setia kepada Tuhan dan senantiasa melayani Tuhan. Membantu mereka yang sulit untuk bergaul bersama remaja Westlight dengan cara mengadakan satu tujuh bersama pada tiap minggunya. Program yang baru untuk kegiatan remaja adalah saya ingin mengadakan satu tujuh bersama dan berdoa bersama, lalu mengadakan acara self group dan kelompok pengurutan. Tujuan dari kegiatan baru ini untuk membangun pertemanan dan lebih dekat dengan Tuhan. Mengadakan perayaan di event-event tertentu yang seru seperti ulang tahun Westlight atau Hari Paskah. Mengadakan bakti sosial dan menjadikan ibadah Westlight lebih seru dengan cara memberi di tiap ibadah kuis-kuis yang menarik. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang, tolong dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon bimbingannya jika saya diterima menjadi pengurus. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan. Berikan tepuk tangan virtual. Oke, good, Winet. Kamu banyak kemajuan ya. Udah berani ngomong sekarang ya. Oke, teman-teman, sangat bagus sekali yang disampaikan Winet. Mungkin ada tanggapan, ingin pertanyaan yang mempertajam. Dari teman-teman calon yang lain boleh. Dari lo saja nggak boleh. Silakan. Oke, adakah? Cukup jelas. Q&A kah? Gimana? Udah sesi Q&A tak? Bolehlah, siap langsung calon aja ya.
Bolehlah aku sih. Gak usah tegang-tegang net, santai. Di sidang akhirnya, tegang banget. Oke. Aku cuma mau nge-highlight itu program yang akan kamu adakan kan, ada beberapa program. Cuman aku fokus di program yang Baksos. Nah, Baksos ini kalau menurutmu dalam rencanamu dan rancanganmu itu akan kamu lakukan akan kamu lakukan seperti apa? Maksudnya kegiatannya itu seperti apa? Gitu, kasarannya aja. Thank you. Masih di mute ya, Winnet ya? Belum ada ide sih kalau misal masalah bansos itu. Kalau yang terlintas di pikiranmu aja nggak apa-apa. Dikasih sembako aja. Next. Kalau ada yang lain mau tanya juga. Oke, silakan teman-teman, jangan tegang-tegang ya. Nggak apa-apa, Chill, memang teman-teman. dari yang lain, kakak-kakaknya ini, kakak W sama kakak E. Atau dari calon yang lain boleh kali ya. Adakah satu lagi? Supaya Winnet bisa bernafas lega, ada pertanyaan lagi. Udah mulai pucat mukanya ya. Jangan. Sambil minum Jangan, boleh, jangan. sambil makan boleh. Ya, harus semangat. Nggak ada ya? Yang lain ada ya? Oke. Terima kasih Winnet, jawabannya Thank you, bagus. Winnet. Thank you Winnet. Oke, selanjutnya kita mau dengarkan Andrew ya. Nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan mungkin bisa via chatting juga untuk memperjelas teman-teman. Oke, kita akan ini dari Andrew, titipan Andrew. Sebentar. Oke, sebentar. Ini dari YouTube kan? Ya, ini udah. Oke, nama saya Andrew dan saya kelas SMA 3. Saya adalah orang yang mudah bergaul dengan orang lain, terus kritis dan aktif. Saya ingin menjadi BPH remaja karena saya ingin memajukan komunitas remaja lebih baik lagi. Visi saya menjadikan komunitas remaja yang saling melayani satu sama lain, hidup di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Misi saya adalah meningkatkan kerohanian para remaja, menjadikan komunitas yang aktif, merangkul anggota-anggota baru agar dapat saling mengenal satu sama lain, menciptakan komunitas yang saling peduli satu sama lain. Saya memiliki usul 2 program. Yang pertama memakai aplikasi lain, aplikasi yang bernama Discord untuk memudahkan berkomunikasi. Jadi, bentar saya share screen. Ya, jadi di sini bisa dilihat, di sini itu aplikasinya bernama Discord seperti ini. Jadi saya mengusulkan untuk memakai aplikasi ini supaya bisa memudahkan kita. Misalnya ada pengurus sama tim ibadah. Biasanya kalau di grup WhatsApp itu biasanya grupnya dibagi 2. Kalau di sini kita bisa jadi 1 tapi udah mencakup dua-duanya. Terus di sini juga ada role-nya, misalnya ada yang cuma pengurus aja tapi nggak ikut di tim ibadah gitu.
bisa aku kasih role misalnya kayak gini. Role-nya misalnya, nah ini cuma pengurus aja, tim ibadah aja gitu. Jadi bisa lebih bagus, lebih efisien gitu. Terus di sini juga ada juga bisa buat west talk gitu. Dan di sini menurut saya aplikasi ini lebih nggak apa lebih stabil lah daripada penggunaan Zoom gitu. Ya gitu. Terus eh usul saya yang kedua, program yang kedua itu membuat kelompok-kelompok kecil untuk membaca dan merenungkan ayat Alkitab setiap harinya dan mengupdate-nya di grup masing-masing. Jadi kita membuat grup-grup kecil atau kelompok-kelompok kecil sekitar 4 atau 5 orang, terus kita janjian kayak mau baca Alkitab ayat ini sampai ini gitu. Nanti setiap harinya kita update di grup gitu. Ngomong ke grup, oh aku udah baca gitu. Kayak gitu aja. Sudah itu, jadi itu kedua program yang saya usulkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa ya prepare-nya. Oke, thank you. Ya, Andronya nggak datang sih. Nanti kalau ada pertanyaan mau mempertajam, teman-teman bisa bertanya ya. Oke, selanjutnya, catatan saya mana? Kenal. Oke, Kenal siap? Ya, Luca. Semangat. Ya. Perkenalkan, nama saya Kenal, saya kelas 12. 3 hal yang mencerminkan saya. Yang pertama, ambisius. Yang kedua, saya pengertian, walaupun terkadang dilihat orang tidak. Terkadang dilihat orang terlalu cuek, padahal saya tuh melihat ya pengertian lah. Yang ketiga, saya seorang yang kreatif, suka mencari alternatif dan solusi. Nah, kenapa saya ingin jadi BPH Westlake? Karena saya ingin mengembangkan Westlake dan juga Westlake itu sebagai wadah yang tepat untuk membangun relasi dan mengembangkan sikap kepemimpinan. Visi untuk Komisi Remaja yaitu menjadikan Westlake sebagai wadah pembangun iman yang dapat menyalurkan berkat Kristus bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa-bangsa. Misi saya untuk Komisi Remaja, yang pertama menjadikan Komisi Remaja yang dapat membagikan kasih Kristus dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, menyiapkan iman para remaja supaya senantiasa takut akan Tuhan saat meninggalkan remaja nanti. Yang ketiga, mengeratkan hubungan untuk para remaja supaya menjadikan para remaja semakin erat dalam hubungan persaudaraan. Yang terakhir, remaja. Usulan program baru, saya hanya punya satu, yaitu mengusulkan program belajar musik. Ini kenapa saya mengusulkan ini? Karena sekarang kita kekurangan pemusik seperti contohnya drum, gitar. Jadi di sini program ini untuk mengembangkan mungkin bakat-bakat terpendam para remaja yang dapat dikembangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Inovasinya luar biasa. Dari teman-teman, ada tanggapan? Silakan, ada pertanyaan. Saya manggil teman-teman aja ya kalau kakak-kakak menegangkan. Teman-teman, yang lainnya boleh. Oke. Adakah? Aku yang nanya. Ya, silakan. Kan kalian bilang mau bikin program buat pelatihan musik. Nah, ya apa sih kayak pelatihan musiknya itu mau dibuat kayak apa? Kayak latar belakangnya itu gitu. Maksudnya nggak usah secara detail gitu. Ya, maksudnya ya apa sih? Kan kamu tadi mau buat pelatihan musik toh, supaya kita secara generasi juga kan. Ya. Nah, pelatihan musiknya itu kayak apa? Oh ya, itu kayak di list toh siapa yang mau mengembangkan ini misalnya ada, terus kita panggil
pemusik remaja yang mungkin bisa membantu mengajari, atau enggak kita bisa panggil orang dari luar kayak Kak Devina yang musik itu. Thank you. Oke, thank you. Jawaban yang baik. Dari kandidat yang lain, memikirkan presentasi masing-masing. Oke, siap. Oh, ya, Kellen silakan. Ya, Kellen silakan. Halo. Ya. Halo. Tes. Ya. Oke. Silakan. Sebenarnya nyambung pertanyaan ini tadi. Sekarang kan masa PPKM dan masih dalam masa pandemi. Kalau menurut kamu, bagaimanakah cara yang efektif dan yang diminati sama teman-teman dalam pelaksanaan program baru pelatihan musik? Dan kalau menurutmu, bagaimana cara kamu menemukan teman-teman yang benar-benar kan memang kalau pelatihan musik kan katanya tadi Kak Ersalana tadi kan harus konsisten dan benar-benar niat kan. Nah, bagaimana caramu menemukan teman-teman yang kayak gitu? Sedangkan pastinya kita kalau kita mengadakan pelatihan musik pasti kita mengundang guru luar dan itu dengan biaya yang nggak sedikit. Ya, misalnya sekarang pada saat pandemi ini mungkin ya susah sih, soalnya kan kita terkendala gak ada alat untuk bagi anak-anak yang itu, dan juga ya biayanya cukup besar kalau jadi misalnya cara aku menemukan ya kita list dulu toh siapa yang mau, siapa yang benar-benar mau. Kalau misalnya memang dia benar-benar mau, ya kita itu kita suruh dia komitmen dulu. Kalau dia benar-benar mau, barusan kita ajarkan gitu. Kalau misalnya pas pandemi ini itu ya mungkin kayak kan sekarang banyak yang udah divaksin kan. Pas mungkin kita bisa ngundang ke gereja walaupun tidak banyak ya. Kayak gitu ya. Oke. Ya, bagus. Nanti bisa dicatat juga ya buat input-inputnya. Oke. Yang senyum pakai kacamata, ada mau pertanyaan? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Kak Kellen masih telepon ya. Oke, kita lanjut saja. Teman-teman nanti kalau misalnya belum terlalu jelas, bisa tanya ke Kennel juga ya. Oke, thank you, Kennel. Selanjutnya, kita persilahkan siapa tadi? Nadine. Oke, Nadine, silakan Nadine. Belum di-unmute? Oke, jadi saya akan mempresentasikan mengenai orasi saya. Jadi, nama saya Nadine, saya kelas 2 SMA atau kelas 11. 3 hal yang mencerminkan saya, yaitu saya itu berpendirian teguh. Jadi kalau misalnya saya sudah memutuskan sesuatu, kadang kalau walaupun misalnya ada yang kayak seperti misalnya mereka kayak nggak percaya kalau aku bisa atau kayak nggak yakin, aku tetap percaya diri buat tetap berpendirian teguh. Kemudian yang kedua, aku kreatif. Jadi aku kadang bisa memikirkan ide-ide yang baru, walaupun kadang aneh ya, bisa dicoba gitu. Terus yang terakhir, saya orangnya open-minded atau berpikiran terbuka. Jadi saya selalu terbuka terhadap pandangan serta opini-opini orang, serta masukan dari orang, sehingga hal itu bisa saya gunakan untuk mengembangkan diri.
saya ingin menjadi BPH remaja karena yang pertama saya ingin menambahkan pengalaman saya agar bisa semakin menjadi orang berpengalaman, dan saya juga ingin menambahkan skill dalam berorganisasi. Kemudian saya juga ingin melayani Tuhan karena Tuhan pasti sudah memberi saya kesempatan untuk menjadi pengurus di remaja, dan saya juga ingin menggunakan talenta saya agar komisi remaja ini bisa menjadi komisi yang lebih baik dan berguna bagi orang lain di sekitarnya. Visi dan misi saya dalam jadi PPH adalah yang pertama, visi saya, remaja Westlight dapat menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, remaja Westlight dapat mengembangkan bakat dan keterampilan yang dimiliki. Misi yang akan saya lakukan adalah melaksanakan ibadah minggu dan persekutuan setiap minggu, kemudian mengadakan event-event menarik yang dapat mengasah bakat dan kemampuan serta interaktif. Jadi kalau event-event itu kita bisa mengadakan lomba atau ada acara games permainan gitu, atau di Westok kita bisa anak-anak para pemuda remaja Westok itu bisa mengusulkan topik-topik apa yang menarik dan bisa mengusulkan juga akan dilaksanakan seperti apa, supaya event-event tersebut jika dilaksanakan itu bisa variatif dan tidak membosankan. Usulan program yang ingin saya usulkan, yang pertama adalah PDKT. Jadi PDKT itu seperti kita tuh mendekati dan kayak nyapa dengan ngajak ngobrol ataupun mendengarkan curhat pada anggota Westlight, supaya kita bisa semakin dekat dengan mereka, dan mereka juga bisa merasa diterima di dalam komunitas Westlight. Yang kedua adalah tim kreatif. Saya ingin mengusulkan untuk membentuk tim kreatif karena kita membutuhkan orang-orang yang kreatif, yang dapat berpikir kreatif, agar kita bisa dapat mengupgrade kinerja komisi Westlight ini sehingga menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah resolusi. Saya ingin mengusulkan bahwa mungkin setiap tahun para pemuda remaja Westlight bisa membuat satu resolusi agar mereka bisa mengembangkan diri mereka dan menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya tahun ini mungkin bisa dimulai bulan ini juga nggak apa-apa. Dan setelah mereka membuat resolusi, agar resolusi itu bisa tetap dilaksanakan dan tidak berhenti di tengah jalan, maka setiap bulan harus melaporkan juga udah sampai mana progresnya. Dan kalau misalnya ada hambatan, kita bersama-sama bisa membantu untuk mencari solusinya. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Oke, thank you. Good prepare ya, Nadine. Oke, teman-teman, ada pertanyaan cukup jelas sekali yang disampaikan oleh Nadine. Dan ide-ide biasa ya, Ustadz Esya ya, yang nggak terpikirkan oleh kita. Oke, ada pertanyaan teman-teman. Yang lain boleh tanya nih, asal Lia boleh tanya nih. Lia tanya cecemu sendiri. Angel, Winet, Jenova. Ada? Aku. G. Elisa dulu. Tadi kan aku tertarik sama tim kreatifnya itu. Nah, itu tim kreatifnya itu maksudnya job desk-nya apa aja, kayak dia buat kayak tadi kan ada acara-acara kreatif event-event gitu kan. Nah, itu maksudnya job desk-nya tim kreatif itu apa aja gitu. Terus apa ya? Gitu jadi. Jadi kan kita kan kebanyakan dari pengurus pemuda remaja ini kan udah ada kayak tugasnya sendiri-sendiri kan, kita juga udah banyak tugas, ada yang udah kerja, ada yang udah kuliah, ada yang udah sekolah, dan itu pasti kita sibuk
sekali kan. Jadi kita butuh tim beberapa orang yang kalau bisa itu belum ada posisi tertentu di pengurus Westlife. Mereka tuh tugasnya tuh buat bantu mikirin hal-hal yang menarik atau kreatif. Jadi misalnya ngusulin program baru atau event baru atau mengusulkan atau ngasih feedback juga. Ini misalnya ada sesuatu kita kasih feedback ini udah bagus atau kalau ada yang kurang ditambahkan itu bisa jadi. Berarti DE itu setiap apa maksudnya itu kayak ini ya, kayak si baru gitu ya, si kreatif gitu. Iya bisa gitu. Oke, thank you. Oke. Bagus. Yang lainnya? Whitney kayaknya angkat tangan nggak sih tadi? Oh ya, sorry Whitney. Whitney dulu ya. Whitney sih. Oke, apa aku dulu? Kamu dulu urutan kedua. Karena Nadine kan ngusulin program yang PDKT. Aneh kalau ini tuh cuek, jadi nggak bisa dideketin gitu. Terus cara lainnya gimana deketin anak ini supaya mau ngomong sama kita, supaya mau kita gimana? Ya kita bisa maksa mereka kan. Jadi ya mending kita kayak kadang tuh kita mungkin bisa ngasih dia ayat-ayat firman Tuhan atau ngasih kayak renungan gitu. Lalu mereka kan baca terus mungkin mereka kayak ngerasa diperhatikan, kita juga bisa nyapa gitu lewat chat, bisa dikasih selamat pagi atau selamat malam itu biar mereka kayak merasa diperhatikan. Andai kan kalau misal chatnya itu dikacangin gitu gimana? Kayak nggak dibales. Pengalaman ya Kak? Ya nggak apa-apa ngirim ayat itu ya suatu saat bisa jadi mereka kan tersentuh gitu kan atau hatinya luluh. Jadi kan Tuhan juga kan membantu kita kan dalam bekerja. Nah, kan kalau misalnya kan terlalu sering chat kan ya nggak baik kan, mereka kan merasa terganggu tuh. Nah kalau cara lainnya itu gimana? Selain ngechatin selamat pagi, selamat malam kan nggak mungkin, kita kan ya bukan keluarga, terus kita bukan pacar, kan nggak mungkin kita ngomong selamat pagi, selamat malam, terus baru kasih firman. Belum dipikirkan sih. Nggak apa-apa. Nanti mulai dipikirkan ya dengan pengurusan yang baru. Oke, ya mungkin Kak Whitney ada pengalaman dicuekin ya. Nggak apa-apa Kak Whitney, sip. Itu nanti jadi bisa masukan bagus juga ya kalau teman-teman sudah terpilih jadi pengurus, bisa juga mulai dipikirkan. Oke Nadine, good. Dari Kellen tadi ada? Sekedar follow up dari kedua pertanyaan Elisa sama Whitney sih. Mungkin yang fresh dulu sih dari Whitney. Ya memang sih itu sebuah program yang bagus karena kita semakin dekat dengan anggota-anggota baru, juga anggota baru makin dekat dengan kita, sehingga nanti bakal ada kayak penerus-penerusnya, terus habis itu generasinya bakal lebih muda dan mungkin lebih enak lah generasinya. Jadi nggak usah kita bangun lagi dari awal. Cuman apakah kamu yakin bahwa anak-anak yang kamu chat itu setiap paginya atau mungkin yang tanya itu bakal terasa nyaman? Karena kan nggak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang kalau misalnya oke lah sekali dua kali di chat dikirim ayat-ayat oke nggak apa-apa. Sedangkan ada beberapa orang yang mikirnya kayak di chat satu dua kali nggak apa-apa, terus habis itu kayak keempat kelima kayak pasti ada pikiran dari kayak nggak nyaman, terus kok dikirimin terus sih kayak gitu loh. Jadi apa solusi ya, maksudnya apa solusi yang akan kamu berikan? Maksudnya ya tetap programnya PDKT, cuman apa yang solusi yang kamu berikan?
Apa kamu akan mengubah caranya menjadi seperti apa kayak? Kalau aku mikirnya tuh kita tuh ngirim pesannya tuh nggak setiap hari, jadi mungkin bisa seminggu sekali atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali, biar mereka kayak nggak ngerasa bosan, nggak ngerasa risih, dan mereka juga kadang kalau ngerasa satu minggu kan kadang cuma dibaca gitu kan, terus mungkin 1 minggu udah nggak kerasa dikirim pesan lagi, kayak kadang kan kalau udah lama dikirim lagi kan mereka kayak nggak nyadar kali kalau sering gitu. Nah, untuk menyambung pertanyaan Elisa tadi yang soal tim kreatif, kan tadi kamu bilang kalau misalnya tim kreatif ini job desk-nya adalah kayak membuat ide-ide baru. Apa bedanya tim kreatif sama kalau misalnya tim kreatif ini berperan sebagai pembuat konten baru di misalnya kalau di Instagram atau di apapun itu. Lalu bedanya tim kreatif sama tim multimedia apa? Dan bedanya tim kreatif sama tim acara apa? Tim acara atau beda ya? Kenapa? Jadi kan kamu kan bilangnya kan akan membuat program-program pasti kayak beberapa konten yang baru, terus habis itu kayak mungkin permainan-permainan dan lain-lain sebagainya. Lalu menurutmu apa bedanya tim kreatif kalau misalnya berhubungan dengan konten mungkin yang konten di Instagram ataupun di YouTube? Apa bedanya tim kreatif sama tim multimedia? Tapi kalau job desk dari tim kreatif adalah untuk membuat acara-acara baru, apakah bedanya tim kreatif dengan tim acara atau si acara? Kalau tim kreatif itu kerjaannya, kalau saya pikirnya ya, tim kreatif itu kerjanya kayak mereka mengusulkan ide aja. Jadi mereka yang mikir idenya, tapi yang lain juga bisa mikir sih, kayak ngasih masukan. Dan kalau tim multimedia kan bikin kayak ngedit video kan tugasnya ngerekam, terus ngedit post di IG. Nah kalau tim kreatif itu mereka bantu mikir harus bikin gimana, maksudnya bikin konsepnya, juga kasih masukan. Sedangkan kalau tim acara tuh kan kerjaannya kan ngatur acara kayak nentuin kan. Tapi kalau tim kreatif itu bisa bantu ngusulin itu tambahan-tambahan acara apa, terus gimana biar lebih seru. Oke, jelas? Mau nambahin dikit aja. Boleh. Berarti kan kamu bilang kalau misalnya itu nambah-nambahin ide-ide. Kenapa nggak sekalian aja si orang-orang kreatif itu nggak usah dibikinin si kreatif lagi. Ya udah masukin aja ke misalnya kalau misalnya untuk bertugas untuk memberi masukan buat acara supaya kayak lebih menarik ya masukin aja atau masukin aja ke tim multimedia. Jadi kayak menurutku nggak cuma usulan ya. Menurutku nggak perlu buat divisi baru kalau misalnya job desk-nya itu sama seperti divisi-divisi yang lama gitu. Masukan aja. Thank you. Soalnya takutnya ya kalau dicampur kan kayak tanggung jawabnya ngerasa lebih berat. Soalnya selain mereka mikir buat ide-ide baru, mereka juga harus ngelakuin tugasnya mereka sebagai si acara ataupun si multimedia. Juga tim kreatif itu juga selain memikirkan ide baru, mereka juga bisa kayak art and craft gitu, kayak bantu nyari ide. Misalnya mau bikin hadiah, kan kita kan kadang bingung mau kasih hadiah apa, mereka bisa bantu mikir, mereka bisa bantu buat, mereka bisa bantu nyari-nyari. Soalnya kalau dimasukkan ke si lain, takutnya mereka nanti mikirnya tuh tambah stres, tanggung jawabnya tambah kerasa banyak gitu. Oh, nah, maksudku bukan job desk-nya yang dimasukkan, tapi orang-orangnya. Jadi orang-orangnya itu tambahin ke misalnya kalau tambahin ke si acara. Jadi tim kreatif ini bukan seperti divisi baru, tapi teman-teman yang kreatif ini itu membantu di acara. Jadi nggak usah
lain nggak usah bikin divisi baru, tinggal masuk. Jadi kapasitas orang yang di tim acara itu lebih banyak sedikit itu, atau di tim multimedia. Kalau dilakukan seperti itu bisa juga, ya tergantung si orangnya. Oke. Saya rasa kurang lebih udah jelas ya, benar ya. Jadi maksudnya mungkin juga tim kreatif itu sifatnya lebih ke pengembangan. Jadi supporting sebenarnya kayak orang divisi di luar itu. Terserah nanti kita pikirkan kembali, misalnya seperti Kellen, dirampingkan menjadi satu, masuk dalam semua sisi yang sudah ada. Atau nanti kalau misalnya memang dibutuhkan, perlu ada satu tim kreatif sendiri untuk pengembangan lebih baik lagi, supaya tidak mengganggu kesibukan dari masing-masing sisi juga mungkin bisa dilakukan. Nanti bisa dipikirkan kembali ya. Seperti itu. Oke, terima kasih masukannya luar biasa dari teman-teman. Nadine, oke. Bisa senyum lagi, Nadine? Oke. Tinggal siapa loh, Satresya yang belum ini? Ada Genova, ada... Oke. Silakan ini loh, Satresya aja yang pimpin, tinggal dua. Silakan. Boleh Genova dulu atau mau Angel dulu? Yang tua dulu aja. Siapa yang tua? Waduh. Waduh, menghina. Genova dulu ya. Ayo Genova. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Shalom teman-teman. Gak usah juga. Jadi perkenalkan, nama saya Genova Stan Effendi dan sekarang saya duduk di kelas 11 atau 2 SMA. Nah, berikut merupakan beberapa kata-kata yang mendeskripsikan diri saya. Yang pertama adalah aktif, lalu ringan tangan, dan kreatif. Nah, semoga kualitas-kualitas ini berguna dalam membantu pelayanan di gereja. Lalu, apa motivasi saya untuk menjadi bagian dari BP? Saya ingin lebih aktif berkontribusi dalam komunitas remaja di gereja. Dan juga saya berharap selama membantu di gereja ini, saya juga dapat menambah pengalaman memimpin dan juga bekerja sama. Jadi berikut merupakan visi dan misi saya untuk Komisi Remaja. Yang pertama, visi saya adalah untuk membentuk komunitas hubungannya erat dan juga saling dukung. Juga komunitas yang dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu misi saya adalah untuk mengajak teman-teman untuk ikut melayani dan mempererat hubungan komunitas melalui pelayanan dan persekutuan. Oke. Jadi yang terakhir adalah beberapa program-program usulan yang saya punyai. Yang pertama adalah daily devotion. Jadi ini merupakan kayak renungan, tapi bentuknya setiap minggu. Jadi teman-teman akan membaca satu bagian Alkitab bersamaan selama seminggu itu. Lalu satu hari dalam seminggu itu kita bertemu untuk berdiskusi dan juga mungkin main-main kuis sesuai dengan isi Alkitab yang kita sudah baca itu. Lalu selanjutnya adalah feedback from friends. Ada kayak feedback itu, tapi kebanyakan itu dari diri kita sendiri, bukan dari teman-teman remaja yang lain. Jadi feedback from friends ini gunanya itu untuk mendapatkan insight dari teman-teman remaja yang lain, kayak kurangnya kita itu di mana, terus apa yang mereka perlukan. Lalu yang program yang terakhir adalah You Are Not Alone. Jadi ini kan dalam situasi online ini kan kita nggak bisa ketemu. Jadi mungkin cara mendukung satu sama lain itu agak susah ya. Jadi dari program You're Not Alone ini masing-masing orang bisa mengumpulkan Google
recordnya dilanjutin lagi loh, Seth. Recording ya. Oke. Dr. Tresya sudah kembali. Ini kalau pindah host, recording masih tetap jalan ya? Benar nggak? Rek pedot rek internet sama Mbak Iya. Edi mati no lampu sak listrik. Walah. Mantap jiwa. Oh, nggak bayar listrik tak kira. Masih Padahal jalan sekali. nggak usah. Itu jalan ya. Dr. Tresya aja yang pimpin. Ayo, Dr. Oke, aku kehilangan di tengah-tengah. Udah selesai ya? Tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Jenova sharingnya. Aku 50% doang tadi. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Dari teman-teman ada yang mau tanya atau mau wah ini mengapresiasi atau mau bikin Jenova tambah deg-degan? Boleh. Enggak kan kita growth mindset ya. Feedback is good. Wih, mantap jiwa. Ada mungkin teman-teman kalian boleh? Tanya. Biar rata nih semua kasih tanya pertanyaan. Mungkin Jen boleh balik lagi ke slide yang inovasi baru. Slide yang mana? Yang program baru. Oke. Ini. Mungkin yang daily devotion ya. Kalau menurut kamu, apakah pasti kayak pasti kamu ngusulin program-program ini pasti ada gambaran dong program-program itu kayak apa. Mas, kalau yang program daily devotion ini kan konsepnya adalah kayak renungan setiap hari. Dan kamu bilang bakal ketemu di satu hari untuk nge-share renungan itu. Nah, bagaimana kamu setting hari itu? Apakah hari itu tuh konsepnya seperti persekutuan doa bestok atau seperti yang lain? Gitu. Ya, jadi ini habis nonton presentasinya Andrew juga itu, jadi bisa dibuat model kelompok-kelompok kecil ya. Jadi bukan acara kayak Westalk ini, tapi lebih santai lagi kayak cuma sharing satu sama lain gitu. Ya. Terus juga mungkin kayak ditambahin kuis-kuis kecil gitu. Apakah program ini mungkin semacam pemuritan atau kelompok KTB gitu? Kenapa? Apakah program ini tuh bentuknya itu kayak pemuritan atau kelompok tumbuh bersama gitu? Kayaknya ini lebih untuk kebersamaan ya. Lebih ya untuk baca Alkitab. Ya mungkin ada teman-teman yang masih jarang-jarang membaca Alkitab ini, mungkin lewat program ini kayak lebih lebih banyak baca Alkitab itu. Berarti misalnya kalau tadi misalnya katakanlah yang jemaat kita 20 orang ya misalnya. Berarti kamu bakal bagi ke kelompok ke 5 orang. Terus di dalam kelompok itu mereka buat satu pertemuan sendiri buat ngebahas sharing-sharing gitu ya. Ya, bisa begitu atau mau sekalian kayak yang mau ikut ya silakan ikut gitu. Jadi kayak sekalian sama satu gitu. Jadi ya belum dipikirin lagi mau kelompok kecil atau langsung jadi satu. Lalu apa bedanya sama Westalk? Kan kalau misalnya hanya sekedar sharing bisa dimasukkan nih di program salah satu kayak salah satu acara di Westalk. Ya bisa juga kalau kan misalnya mungkin kesibukan ya kalau tiap minggu itu ada lagi program kayak kumpul bersama untuk daily devotion ini, bisa mungkin dalam 1 bulan itu salah satu acara Westalk itu kayak bisa digantikan dengan ya ini sharing devotion yang mereka udah baca gitu. Mungkin aku sekedar masukkan buat poin kedua dan poin ketiga. Untuk feedback from friend ini mungkin kamu bisa kemas dalam beberapa hal yang menarik.
Ini kalau misalnya mau pakai Google Form itu oke. Cuman kendalanya adalah Google Form itu kamu nggak bisa membuat hal-hal yang menarik kayak misalnya desainnya itu dan lain-lain, itu semua standar. Mungkin kalau kamu mau tetap melakukan ini, dapatkan feedback dari teman-teman anggota Westlight, mungkin kamu bisa menggunakan sosmed aja kayak WA apa namanya Instagram. Kamu bisa bikin poll, terus habis itu bikin template kritik, terus saran dan lain-lain. Jadi bisa, maksudnya kalau misalnya Google Form kan memang harus benar-benar, pasti itu sebuah cara yang formal dan mungkin menurutku bukan kurang masuk ya, nggak banyak teman-teman remaja atau usia kita yang kayak tergerak buat ngisi Word. Spot yang ketiga, sempat kamu mention tadi, kan menggunakan Google Form, itu memang itu nggak apa-apa sih, karena untuk poin yang ketiga ini kan karena masalahnya ini mungkin secara personal dan mungkin nggak bisa di-share di mana-mana gitu. Tapi menurut usulku kan kamu tadi bilang buat mesti terus habis itu di-upload di grup dan lain-lain, buat semangat itu. Mungkin kalau menurutku itu jalan secara personal aja, karena ya satu lagi mungkin masalah dari teman-teman itu nggak bisa di-share di grup dan nggak bisa misalnya kalau misalnya kita menyemangatin kan otomatis kita nge-tag orangnya gitu. Mungkin itu dilakukan secara formal aja. Tapi kalau misalnya masukan atau sharing itu mau dimasukkan ke grup nggak apa-apa, tapi kemaslah dalam bentuk renungan singkat kayak gitu. Mungkin quotes, mungkin kamu bikin kayak digabungin sama daily devotion juga nggak apa-apa. Terus juga kamu bikin quotes, kirim ke Instagram atau di-post di Instagram, kirim ke grup lain atau di-post di Instagram, itu juga oke banget. Terus juga satu lagi, kalau memang kamu ngadain daily devotion, karena daily devotion otomatis kan dalam sharing itu harus melibatkan dari hamba Tuhan dan mungkin koordinasinya kan harus diperlancar gitu supaya nggak ada, karena kan kalau misalnya kita kumpul-kumpul kan juga, apalagi kita ngomongin firman Tuhan, itu harus ada orang yang ngelurusin. Nah itu peran dari Lesanter atau Kak Bisa. Thank you. Oke, thank you kok. Terima kasih, semoga kita bisa meluruskan. Ada mungkin teman-teman yang lain mau kasih pertanyaan atau pendapat untuk Jenova? Aku mau tanya. Ada. Oke, boleh. Itu kan apa yang baca Alkitab itu loh. Itu kan dulu pernah pengalaman. Ya maksudnya jalan awal-awal memang. Cuman akhir-akhir dia ngutang terus lama-lama nggak ada yang baca, terus keluar satu-satu keluar terus nggak terjalan lagi. Nah, gimana caramu supaya orang itu tetap baca dan nggak ngutang dan apalagi leave grupnya baca Alkitab itu tadi. Gitu, soalnya aku sendiri pun masih bergumul tentang baca Alkitab. Jadi ya pergumulan orang beda-beda ya tentang baca Alkitab. Itu sih caranya. Ya itu salah satu cara buat kita nge-push diri buat baca Alkitab dengan adanya program itu. Tapi gimana caranya biar orang itu nggak bosan baca Alkitab dan nggak lama-lama merotol gitu. Terima kasih. Jadi mungkin untuk itu kayak bagian dari Alkitabnya per minggu itu kayak jangan langsung banyak gitu. Jadi mungkin ada yang sibuk ya kan, jadi kayak numpuk nggak kebaca akhirnya. Kalau kecil-kecil biasanya kan bisa dibaca. Jadi jadi lebih kecil-kecil aja bagiannya dulu. Terus pas sharingnya itu kita buatnya kayak menarik supaya teman-teman itu nggak merasa bosan terus kayak ngapain ya ngikut ini, kayak mereka
Jadinya kayak setiap minggu itu kayak pengen ketemu teman-teman yang lain, terus kayak sharing, terus mungkin main-main kuis kecil gitu. Ya, jadi lebih ke situ sih. Berarti itu di satu pertemuan sama sharing-sharing itu ya? Maksudnya? Yang apa? Yang tadi kamu bilang apa? Baca Alkitab terus kayak ada sharing-sharingnya itu loh. Jadi itu misalnya kayak minggu ini kita baca 3 pasal ini. Terus habis itu nanti kita ketemuan, terus nanti kita sharing apa yang kita dapat dari bagian itu. Terus nanti ada kayak kuis-kuis kecil gitu. Oke, jangan lupa kasih reward. Mantap, mantap. Thank you, Elisa. Jangan lupa Jen reward, Jen. Voucher. MAP. Rewardnya pakai emot di belakang di list. Ya, kayak Lazada lah. Masih ada grupnya di lain nggak, Ray? Ada loh. Oke. Oke, Ya. kembali ke laptop ya. Mungkin gini ya, apa nambahin dikit ya. Boleh. Mungkin kamu juga harus siapin, maksudnya harus benar-benar siap ya. Karena mungkin dari panitia pelaksanaannya itu pun pasti orang-orang yang koordinator pelaksanaan dari program tersebut harus benar-benar benar-benar membutuhkan effort yang cukup besar, karena baca Alkitab adalah pergumulan setiap kita yang kita malas gitu. Terus juga kalian harus mengemas dan lain-lain, itu juga butuh effort yang gede. Jadi dari pesertanya ya, maksudnya dari koordinatornya juga harus punya benar-benar komitmen yang kuat sih. Dan kayak mau meluangkan waktunya. Sip, mantap. Thank you. Thank you, teman-teman. Ada lagi? Aku, Kak. Kamu mau tanya? Boleh. Jen, tadi kamu buat program yang You Are Not Alone itu hampir sama kayak punya Nadine nggak sih? Punyanya Nadine itu kayak kayak mau mendekati orang-orang supaya lebih terbuka gitu kan. Ini lebih, misalnya kalau pakai Google Form, kayak kita bisa share. Nah, teman-teman yang mungkin lagi ada masalah atau mau curhat gitu, silakan boleh, terus bisa milih mau anonimus atau mau tambah nama juga boleh. Terus, jadi nanti itu lebih kayak, jadi Lausa atau teman-teman yang lain itu bisa kasih nasihat gitu, atau kata-kata penyemangat, terus kayak ayat-ayat Alkitab, sesuai dengan masalah yang kayak mereka hadapi. Jadi itu kayak Jemaatnya kita kan ya nggak mudah terbuka kan. Maksudnya kayak nggak mungkin kita mengutarakan langsung sharing lewat Google Form kayak kita ada masalah gini-gini kan nggak mungkin lah. Cara lain supaya kayak menarik perhatian mereka, supaya mereka lebih terbuka sama kita, kayak kita tahu mereka sedang mengalami masalah apa tuh kayak bikin program apa gitu. Ya memang susah ya untuk ngajak orang terbuka, soalnya ya kayak tadi bisa aja kayak nggak enak jadinya malahan. Jadi untuk ini menurutku untuk saat ini ya yang aku pikirkan itu mereka bisa anonimus. Jadi mereka setidaknya bisa nyaman untuk sharingnya. Terus nanti mungkin dari kita mulai aktif. Terus kalau kita aktif kan mungkin bisa mengajak mereka juga kayak mau terbuka juga. Aku mau kasih saran aja, kayak nggak mungkin sih kayak kita tuh ngasihin masalah orang tuh kayak di kita semua di flooring gitu kan. Mending kayak ada orang ngisi, mungkin kita kasih ke Los Santon atau Kak Trisha aja supaya kayak lebih tertutup gitu loh. Kalau misalnya kita kan nanti takutnya kita bilang ini tidur depan, nanti kita dibilang, oh kamu nyindir aku gini kayak gitu. Kalau saranku ya Jen. Ya. Oke, thank you Cici Whitney. Teman-teman yang lain,
Teman-teman, ini feedbacknya kita balik lagi ke growth mindset ya teman-teman ya. Kayak kita kalau mau beli buah kan nanya mana yang manis, dicobain dulu. Udah dikasih manis minta nawar lagi kan. Jadi ini untuk perbaikan dan untuk supaya konkretnya nanti ke depannya begitu ya. Oke, ada lagi? Ya. Oke. Sudah ya? Belum makan kan? Aku lapar sebenarnya. Udah nggak ada. Ada lagi? Angel udah deg-degan dari tadi, dari awal mulai sampai udah 1 jam berlalu. Oke, Angel, luapkan semua deg-deganmu. Angel, boleh. Yuk, tepuk tangan dulu buat Jenova tadi, tepuk tangan buat Angel. Saingan saya kuat-kuat ya, oh sekali. Jangan anggap saingan, anggap kawan aja. Oh iya, Oke. Kawan bisa jadi musuh dong. Rival aja, biar saling membangun. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yamima Angel Valia, saya kelas 10 atau 1 SMA, saya bersekolah di MDC Surabaya. Yang pertama adalah 3 hal yang mencerminkan diri saya adalah saya orang yang mudah bergaul, peduli, dan suka membantu. Alasan saya ingin menjadi BPH Remaja karena saya ingin membangun komunitas Westlight sebagai komunitas yang berbasis kekeluargaan dan saling berdampingan. Visi dan misi saya adalah untuk menjadikan kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Misi saya adalah menjadikan komisi remaja sebagai komisi yang bersifat kekeluargaan dan juga membuat acara Westalk semakin ramai. Usulan program baru ya untuk kegiatan remaja adalah yang pertama acara kekeluargaan untuk mengenal satu sama lain. Contohnya seperti acara nonton bareng, game setiap hari Sabtu, dan lain sebagainya. Lalu ada juga program offline saya untuk mengadakan kunjungan bersama di panti asuhan dan juga acara BBQ time saat tahun baru. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Angel, sudah bisa tarik nafas, jangan deg-degan. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Oke. Teman-temannya, kakak-kakak, adik-adik, nggak ada adik. Oh ada adik Lia. Ada yang mau memberi pertanyaan, mungkin pengen tanya, ini maksud tadi apa? Atau menambah saran, biar Angel tambah deg-degan. Santai Angel. Adakah? Elisa kata Eka. Elisa. Maaf berisik ya di sini, soalnya tidak apa-apa. Ada kondangan pernikahan. Program kekeluargaan tadi kan sempat ada program kekeluargaan gitu ya. Mungkin bisa di-share screen lagi aja. Oh iya. Sebentar ya guys. Oke, santai. Saya nge-lag laptopku. Aduh. Tidak apa-apa. Oke, makasih. Udah kelihatan? Nah, acara kekeluargaan untuk mengenal satu sama lain, nonton bareng game setiap hari Sabtu. Nah, ini misal acara nonton ini kayak bisa, kan sekarang pandemi ya. Nah, itu lebih ke online kayak gini atau kekeluargaan? Jadi kan kalau sing lain ada itu sing kayak PDKT itu juga cukup kekeluargaan juga kan. Nah, kalau versimu tuh kayak gimana kamu kemasnya gitu supaya teman-teman semua itu merasa dikeluargakan gitu. Oh, Oke. Kalau aku sih kayak acara berkumpul bersama gitu. Jadi kayak selain berkumpul kita juga bisa kenal satu sama lain gitu. Halo? Oke. Aku juga ngecek nih aku yang nge-lag atau. Jadi akhirnya berkumpul Kakak Elisa. Thank you. Iya, ada tambahan Kakak Elisa. Berkumpul aja. Iya, kayak berkumpul. Karena ini masih pandemi, jadi kita berkumpul lewat online. Terus kita kayak ngadain acara-acara spesial kayak nonton bareng, terus game gitu. Gitu, Ci.
Oke, thank you. Lisa mau ada tambahan? Kayaknya tidak ada karena sudah di-mute. Oke, teman-teman yang lain? Ada yang mau tanya? Aku. Boleh. Rata. Ada Kellen, ada Nadine ya abis itu ya. Oke. Oke. Untuk program offline sih, aku meng-highlight program offline karena ya seperti kita tahu, kita sedang berada di masa lagi keadaan pandemi yang sangat kalau bisa membatasi kegiatan offline. Nah, apa solusi kamu? Kan ini kalau yang untuk poin ketiga ini, poin kedua ini mengadakan kunjungan bersama panti asuhan. Nah, berarti kan ini konsepnya baksos. Iya. Kan baksos offline ini mungkin bisa terjadi kalau kuotanya sedikit. Nah, tapi kalau kuotanya agak besar karena panti asuhan nggak cuma orang-orangnya sedikit. Bagaimana kamu? Apa solusimu kalau misalnya baksos ini tidak bisa dilakukan? Tapi kamu tetap ingin mengadakan program baksos meskipun nggak bisa ke panti asuhan. Apa solusi yang lain? Sama yang barbecue, enggak sih yang barbecue maksudnya, yang ini aja. Oh, kalau aku yang kunjungan bersama panti ini, bentar. Kalau baksos itu kan kayak butuh biaya toh. Jadi mungkin kita bisa memberikan kayak barang-barang yang sudah jarang kita pakai terus kita sumbangkan ke mereka gitu sih. Terus kayak kita bantu-bantu kecil-kecilan gitu. Ya selain kunjungan kita juga bisa adain ibadah sih di sana supaya mereka bisa terhibur. Gitu. Enggak, maksudnya kayak gini. Kita kan kalau misalnya mau ngadain bakso, pastinya harus izin ke majelis, izin ke Tuhan. Nah, kalau misalnya nih acara baksos kita ke panti asuhan itu nggak disetujui sama majelis karena mengingat bahaya dan juga menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan masing-masing. Baksos apa yang bisa dilakukan secara online, tapi tetap membantu sekitar kita? Menurut kamu solusinya? Selain itu, kalau menurut aku itu kayak kita kan pernah ada penggalangan dana dulu itu kayak kita kirim ya uang sebagian uang kita terus kayak kita kirim ke rekening ini gitu terus nanti kayak kita bisa kasihin ke mereka gitu uang yang hasil yang kita kumpulkan gitu. Oke, Kak Kellen. Ini semacam itu ya, kayak kapan hari kita membantu SD Aletea itu ya. Kalau Aletea itu. Iya. Mungkin aku kasih solusi ya. Maksudnya kayak saran untuk program offline yang memungkinkan kayak persentasenya sangat besar untuk terjadi. Itu mungkin tapi kalau disetujui sama majelis ya. Menurutku ini sangat maksudnya nggak terlalu resikonya nggak terlalu besar. Itu mungkin kamu bisa adain atau mungkin buat semua calon ya kalau terpilih nanti ya kita adakan itu aja, dibangkitkan lagi program-program lama yang mungkin sudah berkarat sekarang karena tidak pernah dijalankan. Itu program olahraga bersama. Nah, olahraga bersama ini kalian bisa milih nih, bukan bisa milih, bisa menentukan beberapa olahraga yang nggak membutuhkan orang yang terlalu banyak dan dalam bermainnya pun juga sangat jarang buat bersentuhan gitu. Mungkin kayak pingpong atau mungkin kayak badminton ya gitu. Karena menurutku kan kalau misalnya kita olahraga itu, kalau misalnya main badminton ya contohnya, kita kan pasti nggak mungkin dong kita main badminton pakai masker, mati dong, kita nggak bisa napas. Kalau misalnya lompat-lompat, lari sana lari sini, pasti akan capek banget. Nah,
kalau kan tapi satu sisi kita bisa lihat kita nggak pakai maskernya itu hanya pas waktu main, nggak waktu kumpul-kumpulnya. Jadi waktu main maksimal kan kalau badminton kan main satu lapangan 4 orang kayak gitu. Dan biasanya dulu kita sewa itu 2 lapangan karena biar enak gitu kalau misalnya teman-temannya banyak. Nah, itu bisa diakali dengan protokol kesehatannya adalah saat bermain saja boleh nggak pakai masker karena cuma ada 4 orang di sana dan mungkin bisa jaraknya cukup jauh lah kalau misalnya itu. Tapi selebihnya itu bisa tetap menggunakan masker. Waktu nunggu-nunggunya dan nunggu-nunggunya pun pasti tempatnya kan agak luas, jadi bisalah kita menjaga jarak satu sama lain. Siap. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Nadine ya tadi ya? Oke. Iya. Jadi kan acaranya kan ada usulnya kan nonton bareng. Itu nontonnya langsung ya? Atau secara kalau ada offline? Ya bisa offline juga sih. Tapi kan kalau yang kapan hari kita nonton bareng itu kan acara Natalan doang. Jadi maksudku ini kayak mungkin 1 bulan sekali atau berapa minggu, 1 minggu sekali gitu. Cuma kan kalau misalnya nonton kan biasanya kan filmnya agak lama. Berarti kan harus nyediain waktu khusus ya kan? Iya. Kalau misalnya ngambil waktu wasted, takutnya itu kelamaan akhirnya lapar. Bisa juga sih sambil makan. Cuma kan biasanya ya aku sama Zoom kalau nonton video itu, kalau videonya lancar tuh jarang, jadi seringnya tuh macet-macet. Lagi kan kalau sinyalnya jelek, atau ada yang nggak punya kuota. Kalau menurutku yang tadi yang Zoom-nya agak nge-lag itu, aku pernah nyoba pakai Google Meet, terus itu kayak jalan lancar gitu. Jadi kita bisa pakai Google Meet gitu. Oh, oke. Thank you Nadine. Ada lagi teman-teman yang lainnya mungkin satu lagi kali ya? Kalau nggak ada satu lagi setengah? Nggak ada. Oke, Angel bernafaslah dengan gembira. Sudah. Oke, thank you teman-teman semua yang udah presentasi. Teman-teman bisa lihat kan ya, dari kakak ini banyak yang tanya, banyak yang ngasih usulan untuk ngerucutin lagi nanti bentuknya kayak gimana gitu. Karena memang di sini itulah tugasnya kakak-kakak itu, karena pengen ngelihat nanti konkretnya gimana kayak gitu. Nanti kalian udah tahu kan kakak-kakaknya ini karena mereka lahir duluan, mereka udah lebih tua gitu ya, mereka punya pengalaman yang lebih gitu. Nanti ke depannya ketika teman-teman nanti jadi pengurus gitu, kakak-kakak ini juga welcome gitu, teman-teman ajakin untuk ngide bareng untuk gimana ya nanti prosesnya, gimana ya nanti biar lebih konkretnya seperti apa gitu. Dan feedback yang tadi itu juga akan membantu teman-teman untuk mempertajam lagi nih plan-plannya. Oh, plannya ini seperti ini, nanti bentuknya tuh begini gitu. Jadi semoga itu bisa mengembangkan ya plan-plan, rencana-rencana, strategic plan kayak Presiden Jokowi aja udah kayak memimpin negara ya. Gitu ya teman-teman ya. Thank you banget udah deg-degan, thank you banget udah berbagi juga visi misinya, berbagi juga rencana-rencananya. Teman-teman bisa lanjutin deg-degannya sampai hari voting ya. Jadi sampai hari Minggu depan ya loh Anton ya votingnya ya. Iya, tanggal 15 sampai tanggal 17. Jadi setelah ini tuh nanti rencana sih saya mau cutting video perbagian gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak hadir, bisa ini ya, nonton video orasi kalian. Oke. Jadi nanti Losa yang edit ya. Semangat Losa. Oke. Sorry saya batuk ya. Oh, iya. Nanti minta tolong tiap kandidat bisa kasih foto ya untuk covernya. Angel udah siap sekarang. Bukan sekarang, Angel, nanti Angel fotonya. Oke, itu sampai minggu depan. Jadi teman-teman sampai minggu depan masih bisa berbagi
visi misinya nanti lewat Los Anton dibagi videonya. Kemudian minggu depan ada pemilihan, kemudian setelah itu nanti kita akan bertemu lagi. Yang penting kayak kata Ko Kellen tadi ya, jadi jangan dianggap kompetisi gitu ya. Ini kita bersama-sama. Teman-teman bisa lihat kan, oh programnya si ini match sama punya aku loh. Ternyata program ini bisa digabung dengan ini loh gitu. Jadi harapannya nanti kita bisa kerjasama ke depannya supaya program-programnya juga yang terbaik lah begitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah sampai tengah malam. Oh, dikasih semangat sama kakak yang sudah tua. Oke, kita mau tutup ya presentasinya. Los Anton, ada pengumuman tambahan? Teman-teman nggak ada ya? Boleh senyum-senyum dulu. Kasihan nih dari tadi ya, tertekan jiwanya. Jangan-jangan. Semangat. Screenshot aja nih. Sangat. Oh, difoto dulu, guys. Kayak program orasi kayak gitu. Oke. Oh. Mumpung kan mau difoto soalnya biasanya. Foto guys, aku yang foto ya. Bergaya ya teman-teman ya. Lia mau ikut ini wajahnya supaya tampil. Ya. Lia. Oke lah, mantap jiwa. Asik. Ada mamanya juga, boleh ikut. Mamanya mau ikut, mama kali. Mama yang ngajar. Oke. Senyum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Boleh gayanya gaya macam-macam. Oke, udah siap. 1, 2, Lia belum. Ayo Lia. Tentukan gayamu. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Thank you. Los Anton mungkin boleh bantu tutup dalam doa ya. Oke. Ya, sebelum doa nanti mungkin tadi saya sudah janjian sama tim ibadah ya. Teman-teman masih sanggup nggak ya? Maksudnya bentar aja cuma mau minta voting untuk kondensor karena harus beli. Kenapa Lan? Gas ya? Ya wes, yuk kita doa dulu ya. Tuhan terima kasih Engkau sudah mengirimkan anak-anak muda yang luar biasa yang sudah memikirkan tentang Bestlight. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah benar-benar bergumul untuk menjadi PPH. Remaja, Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, dan besok minggu depan kami mau melakukan voting, berikan hikmat setiap dari kami, biarlah kami dituntun oleh Engkau Tuhan, Karya Roh Kudus, supaya kami bisa memilih siapa yang menjadi pemimpin-pemimpin kami untuk kedepannya. Berkati mereka, berkati voting kami, dan Tuhan berkati dalam setiap proses yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.